Halo, selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi di mata kuliah pemrograman teknologi.net di minggu yang keempat. Sesi kali ini adalah sesi teori gitu ya. Nah, di sesi minggu keempat ini kita akan membahas .NET tentang MVC. Itu mungkin kalian sudah belajar mengenai MVC di pengembangan situs website yang kedua. Waktu itu bareng saya dan Pak Togu juga gitu ya. MVC itu kalian udah tahu ya, M-nya itu model, view-nya itu view, dan C-nya itu adalah controller. Oke, langsung saja ke mata kuliah ini pembahasannya. Jadi seperti biasa ada suatu pengantar gitu ya. Nggak lelah-lelah saya mengingatkan kalian bahwa the road of education are bitter but the fruit is sweet gitu ya. Belajar itu memang pahit gitu ya. Apalagi memang pahit kalau belajar. Jadi belajar itu sedikit sedikit demi sedikit gitu ya, pahitnya ditelan ditelan ditelan, nanti lama-lama pasti akan menghasilkan sesuatu yang manis ini ya, seperti itu. Oke, kita akan membahas .NET MVC gitu. Jadi .NET MVC kalian udah tahu M-nya itu adalah model gitu ya. Model, view-nya adalah view, dan C-nya adalah controller. Nah, si MVC ini adalah erat kaitannya dengan yang namanya OOP. Jadi MVC itu sebenarnya pola arsitektur pada perencanaan perangkat lunak, bisa website gitu ya, yang berorientasi objek. Jadi kan ada banyak framework-framework. Misalkan ada banyak framework-framework nih. Ada banyak framework yang kalian tahu, mungkin kalian udah tahu ada Y gitu ya. Ada Y, kemudian ada Laravel, Laravel 9, kemudian ada kode igniter, dan lain-lain yang tentunya ada menerapkan OOP, pasti dia itu akan bisa menerapkan yang namanya MVC. Jadi antara OOP dan MVC dan framework itu saling berkaitan. Jadi kalau frameworknya nggak bisa OOP, ya kemungkinan nggak bisa nih MVC. Nah, jadi makanya di minggu yang kedua dan ketiga kalian bahas OOP, karena nanti kalian di pengembangan sisap ini ya MVC ini akan berkaitan dengan si OOP gitu ya. Makanya seperti itu. Ini seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini adalah yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Yang pertama adalah ada sejarah MVC, kenapa MVC itu dari mana yang asalnya, kemudian ada dijelaskan tentang model, lebih dalam tentang view, controller, domain model, ada implementasi MVC pada .NET ASP gitu ya. Nah, jadi di sini kalian juga akan mengoding .NET yang versi ke-6, 6.0 ya, tentang .NET ASP yang minggu saat ini membahas tentang MVC. Kemudian ada other pattern, yaitu sebenarnya ada pattern-pattern lain yang fokusnya nggak cuma MVC gitu ya. Di sini dikenalkan misalkan ada Smart UI, ada yang kalian kenal ada 3 architecture layer gitu ya, ada lain-lain misalkan. Di sini teorinya akan dijelaskan. Kemudian ada praktikum, bukan bukan praktikum ya, sedikit penerapan dengan .NET MVC di C# gitu ya. Ini seperti itu. Oke, langsung saja ke sejarah MVC. Nah, MVC ini yang udah kalian tahu gitu ya. MVC itu adalah model, view, dan controller. M-nya model dan V-nya view dan C-nya adalah controller. Model, view, controller. Nah, sebenarnya MVC ini udah lama gitu ya. Konsepnya udah lama dicanangkan dan mulai digunakan itu mulai tahun 70-an. Dan itu yang mulai pertama kali ada perusahaan Xerox, yang kalau di Indonesia, kalau yang saya tahu gitu, yang saya baca di web atau di tutorial lainnya, Xerox itu adalah kayak perusahaan fotokopi di Indonesia zaman dulu. Dan dia itu menerapkan project Smalltalk. Dan Smalltalk ini ternyata ada OOP nih, berkaitan dengan OOP project Object Oriented Programming di dalam Smalltalk. Makanya bisa diterapkan model view controller. Makanya gitu ya. Jadi kalau ada bahasa pemrograman atau framework-framework yang menerapkan OOP, pasti ujung ke ujung bisa diterapkan konsep MVC ini. Ini seperti itu. Makanya penting sekali nih OOP di dalam bahasa pemrograman ini ya. Terutama di dalam bahasa pemrograman website gitu ya. Itu OOP, website dan mobile sih. OOP sangat penting. Nah, kemudian project yang Smalltalk ini termasuk juga merupakan project yang pertama kali mengembangkan aplikasi GUI gitu ya, Graphical User Interface. Ini seperti itu. Nah, MVC itu menerapkan yang namanya SOC, yaitu separation of concern. Jadi concernnya itu dipisah-pisah antara model, view, dan controller itu dipisah-pisah. Model sendiri, view sendiri, dan controller sendiri. Tapi controller di sini biasanya dia itu sebagai proses yang mengaitkan antara model dan view, kayak jembatan antara model dan view. Nah, MVC ini concernnya beda-beda, model sendiri, controller view sendiri, tapi diproses oleh controller
sebagai jembatan antara model dan view. Intinya seperti itu. Nah, model dan kontrol itu non kepal. Artinya dia itu tidak bergantung pada view, tapi dia itu bisa di intinya bisa dijembatani oleh controller. Intinya seperti itu, tidak saling berpengaruh, tapi dia itu bisa dikaitkan dengan yang namanya controller antara model dan view-nya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Semoga masih bisa dipahami. Kita pelan-pelan kok. Oke, selanjutnya adalah ini adalah gambar umum tentang MVC. Jadi kalau kalian lihat gitu ya, controller ini di gambar ini, controller ini merupakan proses ya. Controller ini jadi dia itu merupakan komponen utama yang mengendalikan proses antara menjembatani antara model dan view. Jadi misalkan di sini ada klien, misalkan ada user gitu ya, misalkan ada user dia itu ngebuka website toko, ngebuka website toko, misalkan di sana ada button buy, misalkan button buy. Nah, ketika user itu ngeklik button buy, klik gitu, klik. Nah, otomatis dia itu di dalam prosesnya yang mungkin user nggak tahu, tapi di dalam programnya itu, di dalamnya dia itu ketika klik buy, dia itu akan mengirimkan yang namanya HTTP request gitu ya, HTTP request ke controller. Nah, di controller itu langsung diproses tuh, langsung diupdate, langsung dikirimkan ke model, diupdate ke model. Nah, diupdate ke model apa aja sih ketika ketika buy itu diklik di dalam model itu ada apa? Misalkan di dalam modelnya itu pengennya get 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 set ya, get set misalkan get set nama, misalkan di sini ada string nama, misalkan di dalam programnya string nama. Jadi ketika klik buy, dia itu sebenarnya pengen menampilkan nama, ada nama, terus ada email, misalkan ada email, get set. Nah, di dalam ketika klik buy, dia itu langsung dikirim ke controller. Nah, controller akan mengirimkan ke model, akan update ke model. Ternyata ketika klik buy, dia itu pengennya ada namanya nih, ada namanya, ada nama, ada email, pengennya. Tapi nggak tahu nih ditampilkan gimana, makanya dibalikan lagi ke notify ke controller. Nah, di sini controller dia itu akan mengupdate ke view. Yang ditampilkan bagaimana kan si model itu pengennya ada nama dan ada email. Nah, di view diatur nih. Misalkan ketika klik buy ke model dulu, ternyata model pengen ada nama dan ada email. Kemudian ke controller, kemudian ke update ke view. Dan di view ini pengennya misalkan namanya itu di dalam text box, misalkan di dalam text box ada kayak gini misalkan. Nah, itu diatur di dalam view. Kemudian di notify ke controller, kemudian controller akan merespons HTTP response ke buy. Ketika klik buy maka akan muncul tampilan misalkan nama ada text box-nya suruh isi, kemudian ada emailnya suruh isi, intinya seperti itu ya. Mungkin ada HP, no HP, nomor HP suruh isi, kemudian misalkan nomor rekening gitu ya, bukan nomor rekening, nomor KTP misalkan suruh isi, misalkan seperti itu, alamat gitu ya, karena by alamat suruh isi. Nah, itu eh, programnya itu bacanya seperti itu. Ketika klik play, controller update ke model pengen apa aja yang pengen ditampilkan, tapi dia itu belum view-nya, terserah view-nya itu belum belum tahu di sini. Kemudian ke notify, kemudian yang atur view, tampilan view-nya ada di view, kemudian ke notify, ke controller lagi, kemudian direspons ke ketika klik play akan tampil yang seperti ini, seperti itu. Jadi kalau kalau kita lihat gitu ya, antara logic model dan view itu dipisahkan ya, dipisahkan. Makanya dia itu akan ketika terjadi apa namanya bug atau terjadi error atau terjadi apa, dia itu atau maintenance atau perawatan website itu akan lebih mudah ketika menggunakan konsep MVC, karena antara logic dan tabel itu, antara logic yang di model dan view ini dipisahkan. Jadi ketika maintenance itu lebih mudah nih, maintenance kode programnya lebih mudah. Nah, lain nggak lain, MVC itu merupakan implementasi dari konsep OOP. Makanya di minggu kedua dan minggu ketiga kalian bahas tentang OOP yang banyak banget ya. Itu akan digunakan di MVC. Nah, MVC ini banyak digunakan oleh framework-framework yang lain. Misalkan Laravel gitu ya. Laravel yang sekarang kalau nggak salah udah 9 ya. Kemudian ada kode ignitor. Kemudian ada .NET gitu ya, yang sekarang lagi dipelajari. Kemudian ada apa lagi? Laravel, ada Django ya di Python, kemudian ada apa lagi? Pokoknya ada banyak sekali lah ya yang menerapkan OOP, framework OOP. Nah, itu lain gak lain pasti implementasi OOP adalah si MVC. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Semoga masih bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah model gitu ya. Model itu lain gak lain, dia itu adalah data gitu ya. Jadi kalau misalkan model itu data, view-nya itu tampilan, controller itu yang memprosesnya tadi ya. Nah, si
model ini lain gak lain adalah kayak sekumpulan data yang akan digunakan oleh user, sekumpulan data. Kayak tadi ya, nama, email, alamat itu diatur di model. Nah, model ini ada dalam dua bentuk logiknya, ada view model dan ada domain model. Nah, kalau view model itu kayak tadi ya, misalkan pengen menampilkan nama, email, dia itu akan dijembatani oleh controller, akan jadi data itu yang ditransfer antara view dan controller. Jadi di sini misalkan model itu pengen nama, nah otomatis dia itu akan ke controller dulu, baru view-nya akan menampilkan seperti apa. Nah, kemudian ada lain yang namanya domain model. Nah, di domain model ini lain nggak lain dia itu logic yang ada di dalam modelnya. Misalkan ada logic manipulasi data, ada operasi aritmatika di sana, ada domain bisnis itu diatur di dalam domain model. Jadi dalam model itu ada ada view modelnya, pengen tampil apa jadi dalam view-nya, ada domain model, ada logiknya. Intinya seperti itu. Semoga masih bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah ini pengertian model. Model itu lain gak lain itu adalah sebuah definisi yang universal dari sebuah aplikasi dan bertanggung jawab untuk menyajikan seluruh state dan konsistensi data. Intinya seperti itu. Nah, contoh aplikasinya misalkan di aplikasi bank. Model itu kalau di aplikasi bank itu merepresentasikan ya, ini ya, kalau dari definisi universal, berarti definisi yang ada di aplikasi bank. Berarti definisi semua, berarti di sini merepresentasikan semua yang ada di bank gitu ya. Ada aplikasi seperti account, general ledger, limit kredit. Nah, itu termasuk ke dalam yang akan dimodelkan di sini. Ini seperti itu. Nah, di dalam model yang akan direpresentasikan, dia itu akan menyajikan yang namanya domain model. Nah, domain model itu akan isinya tadi ya, seperti penjelasan sebelumnya, akan berisi operasi-operasi yang akan digunakan di dalam model itu. Ada misalkan di sini contohnya operasi yang digunakan untuk memanipulasi data pada model ada deposit fund, ada withdrawal dari account dan lain-lain. Intinya seperti itu secara gambaran umumnya. Semoga masih bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya adalah view. Nah, view ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, view ini adalah bagaimana cara ketika udah dikirim ke controller tadi ya modelnya, controller di sini, bagaimana si model ini akan dirender di view, kemudian pokoknya akan diproses di view model yang tadi yang request dari model, kemudian akan dikembalikan ke controller. Makanya di sini yang namanya view itu adalah tujuannya adalah untuk merender model menjadi UI-nya, ya merender request dari model itu akan ditampilkan ke UI-nya. Ini seperti itu. Dan di dalam view ini juga ada banyak logic nih. Ada banyak logic. Tentunya di dalam view ada logic ya, tapi logic yang berkaitan dengan UI tentunya yang bertujuan untuk menampilkan elemen model ke user. Misalkan di model ya, di model itu misalkan ini kan ada user ya atau klien mengirim HTTP request ke controller, kemudian kan di update ke model. Misalkan di model itu pengen get set namanya, misalkan nama gitu ya. Nama get setnya itu nggak mau kosong, misalkan nggak mau kosong. Misalkan di require gitu ya. Di require nggak mau kosong, kemudian ada pesan error. Kalau kosong ada pesan error. Dan di sini di view logic itu akan divalidasi. Akan ada logic validasi kalau misalkan kosong, ya nanti akan ada pesan error itu ada logiknya ada di view gitu. Ini seperti itu ya. Semoga masih bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah controller. Nah, controller tadi itu ya. Controller itu adalah proses ya tadi ya. Yang baru adalah proses. Ini controller ini ada model dan kemudian ini ada view. Jadi controller itu ya proses-proses yang menjembatani antara model dan view, antara model dan view. Intinya seperti itu. Nah, dia itu juga merequest tadi ya, seperti yang saya jelaskan, merequest HTTP request yang datang gitu ya, kemudian di-update ke model, kemudian dibalikan lagi, di notify, kemudian di-update ke view, dan notify, kemudian ke response ke kliennya. Ini seperti itu. Kemudian controller itu juga melakukan operasi gitu ya, melakukan operasi yang ada di model, kemudian memilih view ya. Kan udah di sini memilih view. Jadi di sini kan ada banyak view yang akan ditampilkan. Nah, view mana yang akan ditampilkan ke user, dia itu diatur di dalam controller ini ya seperti itu.
Semoga masih bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah domain model ya. Jadi domain model juga bagian paling penting di dalam MVC ya. Tadi ya di dalam domain model itu tentunya ada yang namanya operasi-operasi gitu ya. Operasi-operasi ada yang namanya ya banyak operasi, banyak logic di sana. Nah, domain model itu dibuat berdasarkan kondisi yang kita kita masalahnya apa, kemudian dimodelkan intinya seperti itu. Di dalam model itu ada banyak entitas, ada operasi, ada aturannya, dan intinya seperti itu ya, domain model. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini adalah implementasi dari MVC sendiri. Ini yang akan kita buat di dalam praktikum nanti secara sederhana gitu ya. Jadi ada yang saya sebutkan tadi ya, kalau MVC secara sederhana ada request dari klien, HTTP request ke sini, kemudian diproses di controller, controller akan mengirimkan apa namanya update ke model gitu ya, update ke model. Apakah model ini akan langsung ke controller apa ke ini database dulu. Kalau ada yang ambil dari database, maka ke database. Kalau nggak ada, yang langsung ke controller. Kalau ada, berarti ambil dulu ke database-nya, baru ke controller, ke respon controller. Controller langsung di model itu direpresentasikan ke view tadi ya. Direpresentasikan ke view, kemudian baru respons ke user. Intinya seperti itu ya. Alur dari MVC yang secara sederhana. Nah, untuk di C#.NET ini, kalau kalian, jadi kalau .NET yang versi ke-6, ada yang namanya web application MVC, jadi langsung ditampilkan seperti ini. Ada yang controller sendiri gitu ya. Nanti .cs, model juga .cs gitu ya. Ngatur modelnya di sini. Kemudian ada ngatur-ngatur view-nya juga ada di dalam folder view. Kemudian antara model-model ini juga saling berkaitan di dalam sebuah program. Intinya seperti itu. Nanti kita di praktikum akan lebih jelas. Nah, kemudian ada order pattern yang seperti saya sebutkan tadi. Pattern-pattern itu nggak hanya MVC ya. Ada pattern yang lain, misalkan Smart UI, cuma ada UI gitu ya. Jadi ketika request, nah ke Smart UI, perlu nggak nih data dari database? Kalau nggak perlu ya langsung direspons ke user, langsung Smart UI. Ini lebih simpel. Ini ya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya model, ada model dan view-nya aja. Jadi ada ketika request hanya ada model, nggak ada controller, itu juga ada di dalam pengembangan website gitu ya. Hanya model dan view, kemudian ada juga yang namanya three tier. Jadi ada 3 layar, ada layar yang namanya layar UI ya, layar yang merepresentasikan tampilan, kemudian ada layar mempresentasikan logiknya di sini, kemudian ada yang malah ada yang database-nya di sini misalkan. Nah, ini kalian juga udah belajar di PSW2 ya, tentang three tier arsitektur ya. Tinggal diingat-ingat aja, jadi ada 3. Ada request, kemudian request-nya, pengen request-nya seperti apa, kemudian ke model, kalau logic dulu, apakah logic butuh database, ambil database, baru ke model, baru ke UI. Intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini kalau di .NET gitu ya, di Visual Studio Community, kalau ingin menambahkan controller cukup gampang di folder controller gitu ya, klik kanan. Nah, namun ini yang di dalam slide ini masih .NET 4.7 ya, namun di praktikum yang sisi 2 dan 3 nanti kita akan menggunakan versi yang ke-6. Intinya sama, tapi ada sedikit perubahan gitu ya. Namun secara konsep, secara umum sama, itu klik kanan dari controller, nanti klik add, kemudian pilih yang controller. Nah, namun di sini juga control name-nya apa gitu, mungkin nanti .cs gitu ya. Kemudian template-nya apa? Template-nya biasanya empty dulu gitu ya, biar ngoding dari awal gitu ya. Ini seperti itu. Kemudian di sini udah ditambahkan nih. Ini misalnya udah ditambahkan akan tampil seperti ini. Nah, di sini misalkan di sini ada metode ya, metode string index. Nah, index ini ada return value ya, return value-nya adalah string. Makanya di sini return-nya adalah string, yaitu welcome to fcbd.net MVC. Jadi ketika di run, dia itu akan ke localhost-nya akan menampilkan welcome to fcbd.net.mvc ya. Kembalian string ini ya seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalian, bentar, kita ke slide berikutnya. Kemudian kalau misalkan kalian apa ya namanya di dalam view-nya itu belum ada index, tapi kalian menggunakan public action result, maksudnya berarti dia itu metodenya action result ke view folder view yang index. Makanya di sini return view. Tapi kalau misalkan di
di folder view-nya belum ada indeks, maka akan error. Makanya misalkan belum ada ya, misalkan belum ada, harus dibuat dulu loh. Harus dibuat dulu. Misalkan indeks itu sebenarnya default ya. Misalkan kalian public action reset, misalkan form. Misalkan form. Nah, di form itu belum ada nih di dalam folder indeks, makanya harus dibuat view-nya dulu, view form-nya dulu. Makanya untuk membuatnya klik kanan, kemudian klik add, kemudian nama di sini misalkan namanya indeks ya harus di sini juga harus indeks. Misalkan namanya form juga di sini harus form. Oh ya. Ini ya. Kemudian pilih engine-nya Razor CSHTML, kemudian buatlah seperti ini logiknya. Jadi ketika public action reset mengambil public action reset yang mana? Reset yang view index, makanya return view-nya di view di sini ber, bergantung kepada di sini ya. View di sini return view-nya bergantung kepada view yang ada di indeks ini atau form atau apa namanya kalian harus ada di dalam, harus dibuat dulu tuh form yang di sininya. Terus ketika udah dibuat dia itu return tampilan yang di sini. Mereka misalkan di sini returnnya hanya menampilkan bahwa tulisan welcome to .NET MVC. Makanya ketika di run nanti akan munculnya seperti ini. Misalkan ada buat lagi nih, misalkan di sini public form misalkan. Nah, di dalam folder view itu belum ada form, makanya harus dibuat dulu biar return view-nya itu nggak error. Nah, nanti logiknya mengarah ke sini. Terserah kalian mau logiknya seperti apa. Ini seperti itu ya. Semoga masih bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah dynamic output. Jadi ini adalah bergantung. Jadi nggak harus statik ya, ada bisa berubah-ubah gitu ya, tergantung program kita. Kalau di sini misalkan contohnya ada datetime.now, ada jam misalkan kita buat ya yang namanya misalkan kita buat viewback.salam, misalkan ketika jamnya itu kurang dari 12 dia itu akan mengupdatekan selamat pagi. Kalau misalkan selain itu berarti akan mengupdatekan selamat siang. Nah, kemudian di dalam ini kan masih return view ya, view-nya itu masih dalam indeks. Nah, di dalam indeks. Makanya di sini harus ditambahin nih ketika pengen tampil viewback, makanya di sini ada viewback.salam. Nah, makanya akan tampil di sini apakah selamat pagi atau selamat siang. Nah, kebetulan di sini mungkin yang ngerannya itu waktu siang lebih dari jam 12, maka ketika ngeran maka akan tampil selamat siang. Intinya seperti itu karena di sini hanya ada logic viewback.salam. Viewback.salam itu isinya adalah ketika jamnya itu kurang dari 12 akan tampil pagi. Nah, ketika lebih dari jam 12 akan tampil siang. Nah, mungkin kebetulan di sini rannya jamnya itu lebih dari jam 12, makanya di sini outputnya adalah selamat siang. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, kalau untuk menambahkan model gimana? Kalau untuk menambah model sama di dalam folder model kan ada folder model tadi ya, ada folder model controller, model dan view. Kalau pengen menambahkan model, ya tinggal klik kanan, add, kemudian pilih yang class. Class, kemudian di coding di sini ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan di dalam model itu pengen menampilkan nama, email, phone, dan akan hadir. Pengen logiknya nama, email, dan phone, dan akan hadir. Tapi yang pengaturan view-nya akan diatur oleh yang namanya view gitu ya. Ini seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa juga kita menambahkan linking action pada metode pada view ya. Misalkan kita pengen membuat seperti ini, ketika kita klik pesan sekarang maka akan akan linking gitu ya. Akan bisa diklik intinya seperti itu. Itu bisa diatur di dalam view gitu ya. Di dalam view itu ditambahin ini html.action view, misalkan pesan sekarang tampilannya adalah ketika klik pesan sekarang akan menampilkan form pesan gitu ya. Ini juga akan diatur, form pesan akan diatur di view yang lain intinya seperti itu. Melinking ketika pesan sekarang akan melinking ke form pesan intinya seperti itu. Kemudian makanya di sini misalkan public action form pesan ketika ada form pesan gitu ya. Ketika pesan sekarang maka akan menampilkan form pesannya. Ini seperti itu ada linkingnya bisa. Kemudian selanjutnya adalah building form gitu ya. Kayak tadi ya, ketika kita klik pesan gitu ya, pesan sekarang, kita kan tadi belum melinking ke form pesan ya. Ini juga bisa diatur ketika klik pesan sekarang gitu ya, pesan sekarang klik gitu ya. Tadi kan melinking ke form yang namanya form form pesan ya. Nah, di form pesan itu juga bisa diatur view-nya sendiri. Makanya untuk membuat form pesan juga sama ya. Klik kanan pada, sebentar kita balik ke slide sebelumnya.
kita klik kanan pada yang ini, kita klik kanan pada form form pesan ini kita klik kanan, kemudian add view gitu ya kayak yang tadi, kemudian buatlah buatlah yang namanya, sorry sebentar saya ambil mouse saya jatuh. Bentar, sorry. Jadi udah klik kanan, kemudian kita klik view gitu ya, kemudian kita bisa atur, kok kita ke sini sih? Kita balik lagi ke sini ya. Kita bisa atur form yang pengen tampilnya seperti apa. Ketika kita klik pesan sekarang, akan tampil seperti apa formnya. Bisa atur di sini. Misalkan ada your name gitu ya. Ada menampilkan text box. Text box ini juga akan, ini lain gak lain, ada lambda expression X-nya itu mengambil dari getset. Kan di model itu ada getset namanya tadi ya. Ini juga kalau kalian belum belajar getset, tonton video yang di OOP, ada automatic net property, saya nggak akan jelaskan lagi di sini. Ini seperti itu, jadi getset yang akan ada di form building. Nah, makanya di sini ada text box di sini. Ada getnya dari sini, kemudian set dia diupdate ke modelnya. Ini seperti itu. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Itu bisa diatur di dalam building form. Ini seperti itu. Di dalam view-nya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah handling form gitu ya. Kalian juga udah belajar form handling, yaitu digunakan untuk mengambil data dari input user melalui form HTML. Caranya sama, misalkan kita pengen gitu ya, dalam form handling itu kita pengen mengambil data dari inputan user. Dari inputan user, misalkan terima kasih Tegar, terima kasih Rudy, terima kasih Rizky, terima kasih Matthew, atau terima kasih siapa, itu bisa diambil dari form handling. Nah, misalkan di sini kita buat view lagi ya, view lagi misalkan form pesan, add view misalkan, kemudian di sini seperti biasa, kemudian selanjutnya kita bisa atur tuh, misalkan ketika kita ngeklik nama di sini, kita bisa atur nih, akan tampil apa namanya form handlingnya, mengambil data dari inputan user yang di ini kita tampilkan di sini. Itu namanya form handling ya. Udah belajar di PSW 2 lagi. Kalau lupa, tonton video form handling ya di PSW 2. Di video saya juga udah pernah dibuatin, ditonton lagi bisa. Kemudian ketika kosong-kosong gitu ya, ketika form ini kosong juga bisa ada pesan error ya, ketika klik submit ada pesan error juga bisa diatur di view gitu ya. Di sini di modelnya dulu, model di modelnya kita atur bahwa di sini tambahin ini ya, using sistem command model. Kayak di model itu diatur tuh kalau namanya itu nggak boleh kosong. Kalau kosong dikasih pesan error. Mohon masukkan nama, mohon masukkan email. Juga ada apa istilahnya, ada regular expression yang lain. Misalkan ada expression yang nggak boleh, harus ada add dot apa, harus ada di sini. Kalau nggak ada add-nya berarti masih ada pesan error, yaitu mohon masukkan email yang valid. Intinya seperti itu. Itu untuk logiknya. Tapi untuk valid enggaknya itu harus diatur oleh yang namanya di sini, diatur oleh view-nya sendiri, yaitu ada valid, bahwa harus harus ada loh logic valid, harus tampil ketika intinya di form view-nya itu diatur tuh ketika inputannya nggak boleh kosong, harus valid. Nah, nanti berhubungan dengan modelnya. Nah, kemudian di controllernya yaitu menghubungkan antara control dan view dengan ini. Dengan jika modelnya valid, maka di return view-nya terima kasih siapa, ini ya seperti itu. Oke, ini adalah implementasinya, yaitu kalau kosong akan ada pesan error, yaitu mohon masukkan nama, mohon masukkan email, mohon masukkan nomor telepon, dan mohon masukkan konfirmasi keadaannya seperti itu. Ini ada di slide ini diambil dari buku Adam Freedom Pro ASP.NET MVC for Edition ya, edisi yang keempat. Oke, mungkin itu aja untuk sesi 1 kali ini. Kita ke sesi 2 yaitu praktikum. Sesi 1 tugasnya adalah merangkum biasa ya, merangkum merangkum apa yang udah dijelaskan dan boleh ditambah-tambahin dari penjelasan saya. Kalian boleh explore lagi gitu ya, biar lebih dalam apa yang ditangkap ini seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan selamat mengerjakan tugas. Selamat pagi teman-teman.